Seperti kita antara dan bisa dibaca dibaca itu bisa dibaca ba, bisa baca ta, nggak ada titiknya. Para ulama setelah itu yang menambah titik-titik itu. Kalau titiknya di bawah cukung dibaca ba. Kalau titiknya 2 di bawah ya. Kalau 1 di atas nah. Kalau 2 di atas ta. Kalau 3 di atas ya, kan sa, kan begitu. Kan seperti itu. Kemudian harokat juga nggak ada. Jadi kalau tidak ada harokatnya, wa ilaihi tarja'un bisa, atau wa ilaihi turja'un bisa, karena nggak ada harokatnya. Nah, menghindari supaya jangan sampai salah baca, para ulama khususnya di bidang ilmu tajwid dan qiraat, mereka menggali, mempelajari, meneliti, memutuskan ya sampai mushaf seperti sekarang kita terima ini, termasuk harokat-harokatnya. Di dalam harokatnya juga terjadi banyak perbedaan. Di dalam Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, ada maliki yaumiddin. Yang tulisannya mim, lam dan kaf. Nah, kalau dibaca panjang, maliki harokatnya berdiri, jadi bacanya maliki sebagai pengganti alif. Nah, kita jangan menulis Al-Fatihah mim, alif, lam, kaf, nggak boleh, tetap aja mim, lam, kaf, nggak ada alifnya. Tetapi harokatnya yang berdiri. Begitu telitinya mereka itu mentranskripkan Al-Quran supaya menghindari jangan sampai ada salah baca. Jadi artinya tanda-tanda baca itu semestinya dihormati dong, betul nggak? Nah, tetapi ternyata nggak juga. Tetapi saya tidak menyalahkan, tanda kutip saya tidak menyalahkan, karena saya menghindari diri dari menyalahkan siapapun. Tetapi boleh saya bertanya kan? Jadi saya sebatas bertanya mengapa tidak dihormati, tapi tidak menyalahkan. Silakan Anda menjawab. Nah, ini yang sangat jelas sekali bahwa setelah Alhamdulillahirabbil alamin itu ayat, ada tanda di atas ayat itu lam alif. Silakan dilihat Al-Qur'annya. Lam alif ini artinya alamatul waqfil mamnu, tanda tidak boleh berhenti. Silakan dilihat tadi Al-Qur'annya. Ar-Rahmanir-Rahim juga sama, ada lam alif, maknanya la, no, yang tidak boleh berhenti. Setelah Ar-Rahmanir-Rahim terus Maliki Yaumiddin, ada tulisan kola, ya kan itu artinya tanda bahwa sebaiknya berhenti. Tetapi kalau dibaca langsung boleh. Yang lebih baik berhenti, tapi tidak mengapa kalau dibaca langsung. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin iyyaka na'budu, boleh. Malik Yaumiddin berhenti, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus olah lagi. Artinya berhenti lebih bagus, tapi kalau langsung boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini sering salah baca lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nih. Bukan nasta'in nih, satu nasta'in nu. Kenapa? Nggak ada fi'il mudhari majrur tuh. Nggak ada nasta'in itu, nggak ada, adanya nasta'in nu.
ihdinas siratal mustaqim. Nah itu macam itu. Lalu apa alasan para ulama memberi tanda lam alif? Tidak boleh dipenggal. Ini sebabnya karena antara sifat dan mausuf. Sifat dan mausuf tidak boleh dipenggal karena akan mengganggu makna. Bisa dipahami nggak? Bisa dirasakan nggak? Contohnya gini, hari ini saya melihat gadis cantik sedang makan bakso di depan rumah. Paham kan? Nah kalau saya potong antara sifat dan mausuf, hari ini saya melihat gadis cantik. Hari ini saya melihat gadis cantik sedang makan bakso di depan rumah. Enak nggak? Enak nggak? Saya ulangi lagi. Hari ini saya melihat gadis mandek cantik sedang makan bakso di depan rumah, kan burak santak, kacau maknanya. Nah begitu juga antara alhamdulillahirabbil alamin, nggak boleh manggil. Ar-Rahmanir Rahim langsung, Malik Yaumiddin juga langsung, jadi berhenti di situ. Kemudian lanjut lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti di situ. Nah baru ihdinas siratal mustaqim sampai walad dhalin juga nyambung semuanya. Jadi ada 3 bagian. Ini menurut silakan, enggak juga silakan, saya tidak menyalahkan. Cuma ya kalau Anda bawa mobil, kalau tanda S strip, boleh kan di situ stop? Mau stop silakan aja. Paling-paling dikeripik. Ya kan begitu. Tanda P strip, mau berhenti di situ, mau parkir di situ, silakan aja. Saya bukan polisi kok, aja. Nah, tetapi dalam Al-Fatihah ini bisa saja kita berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Nah, kalau sudah berhenti berarti titik kan. Kalau sudah titik, akhirnya kalimat baru namanya istinaf. Kalau istinaf yaqtadil rafa, harus rafa. Jadi ar-Rahmanu Rahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-Rahmanur Rahim, An-Nur. Berhenti lagi boleh. Maliku Yaumiddin. Kenapa demikian? Karena nanti Ar-Rahman itu menjadi khobar limubtada'in mahdhuf takdiruhu huwa. Jadi huwa mubtada, Ar-Rahman menjadi khobar, wal jumlatu minal mubtada wal khobar fi mahalli jarrin, tetap sifatu lafzul jalalah. Gitu. Maliku juga sama, huwa malik yaumiddin. Ya. Khabarun li mubtada'in mahdhuf takdiruhu huwa, wal jumlatu minal mubtada wal khabar fi mahalli jarrin juga, yaitu sifatun li lafzul jalalah. Alhamdulillahi, lafzul jalalah majrurun bi billah. Ya, maka sifatnya juga mansub. Atau juga bisa Ar-Rahman Ar-Rahim, jadi maqulun bihi bi fi'lin mahdhuf, ani Ar-Rahman, ani malika yaumiddin, terus macam itu. Jadi sebaiknya, tapi saya tidak menyalahkan, bahwa dibacanya langsung seperti itu. Nah ini perlu dihayati, karena memenggal kalimat itu tidak boleh ketika itu merupakan satu balungan atau balungan kalimat itu menjadi kalimat utama, ya mubtada khobar fi'il fa'il, ya kan begitu. Sifat mausuf
mustasana minhu itu nggak boleh dipotong karena akan merubah makna. Nah, antara mustasna dan mustasna minhu seperti wal asri innal insana lafi khusrin, boleh nggak berhenti situ? Nggak boleh. Dia ada tanda lam alif. Kenapa di sini dihormati, di Fatihah tidak dihormati? Kenapa? Apa bedanya? Sama kok. Ini mustasna minhu. Kecuali sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali dalam kerugian mandat terus. Nah, kecualinya bisa antara fi'il fa'il antara. Nah, yang paling banyak yang tanda lam alif itu dan surat yang panjang-panjang itu di surat Al-Waqiah. Maka diperhatikan itu panjang banget sampai napasnya kadang-kadang teman tahu. Nah, kalau napas kita nggak nyampe, silakan berhenti, tapi lalu diulang lagi satu kalimat sebelumnya itu. Seperti indah insan lafi khusrin illa mandel. Ulang lagi illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian lagi, mana yang bagus? Apa maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin? Maknanya maliki itu pemilik. Kalau maliki itu malikun, itu raja. Kalau malikun pemilik. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kalau di sini panjang ya, maliki. Nah, kalau di negara lain maliki yaumiddin. Nah, hampir-hampir mirip. Tuhan pemilik hari akhirat. Tuhan menjadi raja di hari akhirat. Hebat mana pemilik dengan raja? Raja lebih hebat dalam penampilan, dalam artian bahwa dia terhormat, ya kan gitu, memimpin, mengatur, ya. Tetapi dia tidak punya kekuasaan untuk melakukan apapun terhadap negaranya yang sudah dimiliki oleh orang-orang. Begini, saya raja. Ini majelis zikirnya Jakul. Saya raja, tapi saya nggak bisa berbuat sewenang-wenang ini. Ada pemiliknya. Siapa yang berhak untuk merubah bangunannya, mengadi gentengnya dengan wudhu? Ya pemilik. Saya punya gelas ini, terserah saya mau dibanting, mau disimpan, mau dipakai, terserah saya. Saya pemilik, berkuasa mutlak untuk memperlakukan apapun yang saya miliki. Raja nggak bisa ngambil sembarangan. Jadi bolak-balik ada sisi apa namanya saling melengkapi. Tetapi kalau kita perhatikan bahwa sifat kepemilikan Tuhan ini sudah tercover sebetulnya. Coba kita perhatikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang memiliki, bukan pemilik, tuan, majikan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Malik dari Rabbil alamin sudah memiliki semuanya. Jadi kalau kita berpikir dengan variasi yang lengkap, ya sebetulnya ya maliki. Tapi ya sudahlah, karena kita apa namanya sudah mengikuti mazhab Syafi'i, ya udah kita baca maliki, ada masa dipanjangkan. Kemudian ini pernak-perniknya dulu. Ternyata di Mekah orang sholat itu ketika baca Fatihah tidak dibaca basmalahnya. Begitu Allahu Akbar langsung Alhamdulillahirabbil alamin.
nggak dibaca basmalahnya. Kalau di sini dibaca nggak? Yang benar mana? Yang benar mana? Ini adalah perbedaan tinjauan. Kalau kita bermadzhab Syafi'i, itu kita melihat bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat pertama, bagian dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin ayat kedua. Jadi Fatihah itu bagian dari basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, Alhamdulillahirrabbilalamin ayat yang kedua. Tetapi mazhab Maliki yang dipakai di Saudi Arabia itu basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi ya tidak dibaca, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga ada lagi mazhab Hambali yang mengatakan bahwa basmalah bagian dari Al-Fatihah, dibaca hanya dibacanya perlahan. Jadi begitu Allahu Akbar, pelan-pelan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah baru Alhamdulillahnya dengan suara keras. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dengan demikian, jadi itu sudah bervariasi. Nabi Muhammad sendiri sholatnya baca basmalah nggak ya? Nggak tahu. Saya tidak menemukan petunjuk yang pasti bahwa Nabi baca atau tidak, sehingga mengakibatkan para ulama berbeda pendapat, dan mereka juga tidak punya petunjuk yang pasti. Kalau ada petunjuk pasti tentu tidak akan berbeda dong, betul nggak? Berarti selama sekian puluh tahun, setelah 80 tahun Nabi meninggal dunia, tidak ada petunjuk yang pasti Nabi baca basmalah atau tidak. Akibatnya masing-masing ulama berijtihad. Ada yang membaca, ada yang tidak, ada yang dibacanya pelan-pelan. Nah, alasan yang mengatakan bahwa basmalah itu bukan bagian Fatihah, alasannya apa? Alasannya basmalah itu hanya sebagai pendahuluan, bukan bagian Al-Fatihah. Kita mau minum juga baca Bismillah, betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Bismillah bagian dari air? Ya tidak. Kita mau makan juga Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau mengerjakan pekerjaan yang baik juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah adalah bukan bagian Al-Fatihah yang semacam itu. Buktinya mana? Ada di salah satu surat yang ada basmalahnya. Surat apa tuh? Surat apa? Atau Al-Baqarah ya. Itu nggak ada basmalahnya. Berarti nanti yang jadi persoalan, jadi pertengkaran antara basmalah bagian Fatihah tidak, ternyata ada surat yang tidak ada basmalahnya. Kalau begitu, surat At-Taubah basmalah bukan bagian dari surat At-Taubah, tapi di Fatihah termasuk. Itulah mereka bertengkar sendiri, silakan. Saya tidak menyalahkan manapun juga gitu. Nah, oke. Selanjutnya bahwa kita ini dari sejak kecil sudah diajari mulai madrasah ibtidaiyah, kalau mau makan disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim, mau minum Bismillahirrahmanirrahim, mau pakai baju Bismillahirrahmanirrahim, mau berkendara Bismillahirrahmanirrahim. Hampir semua pekerjaan kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan
kullu aqlin libadin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa atta. Apa saja pekerjaan yang baik apabila tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim sama dengan kuda yang buntutnya dipotong. Artinya apa? Buntut itu nggak penting banget sih, ya kan? Tetapi akan menentukan harga. Kuda balap juara lomba yang memenangkan berkali-kali harganya 1 miliar. Tetapi ketika buntutnya dipotong, harganya berapa? 100 juta, nggak 1 miliar. Tapi kan larinya masih kenceng juga kan, yang nggak ada urusan. Tapi kalau kuda nggak ada buntutnya nggak pantas. Ya, buntung nggak ada buntutnya, ya kuda buntung, larinya kenceng. Oh, kenapa jadi 100 juta harganya, dan 1 miliar? Buntut berapa sih? Memang iya, buntut mah gak ada harganya. Tapi pantas nggak? Nggak pantas. Dan harganya menjadi murah. Itulah makanya kita mulai apa saja dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian maksudnya apa Bismillahirrahmanirrahim itu? Nah, di sini yang kita mulai pembahasan Al-Fatihah itu, bahwa sementara kita melihat bahwa makna Bismillahirrahmanirrahim itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada lagi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada yang dan, ada yang lagi, nggak tahu, lagi mancing barangkali. Ya kan, lagi mancing, ya. Nggak tahu lagi itu apa lagi manggil, lagi minum, lagi mancing. Di sini yang jadi persoalan adalah apa kaitannya saya minum kemudian dengan nama Allah. Mungkin ini ketergesahan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, karena bi di sini harfu jarrin memang yang paling populer, yang sehari-hari kita dengar dalam percakapan, bahwa ba itu maknanya dengan. Jadi bismillah dengan nama Allah, bi dengan izin nama Allah, dengan nama Allah. Itu persoalannya dengan. Ya mungkin tidak bisa disalahkan juga ya, karena mereka juga yang menerjemahkan itu 11 orang profesor, para ulama besar di Indonesia, para profesor semuanya. Tapi profesor di bidang ilmu fikih, fuqaha, di bidang hukum, bukan profesor di bidang linguistik, bukan profesor nahu, bukan profesor sorot. Mungkin awalnya bismillah dengan nama Allah. Di dalam bahasa Jawa di pesantren-pesantren memaknai bismillahirrahmanirrahim itu, bismillah ngawiti ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ngawiti ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Mungkin dari situ awalnya menjadi dengan nama Allah. Tetapi kita mesti tahu bahwa alba harfu jarrin itu dalam bahasa Arab pernah saya hitung sekitar 36 makna. Ya, tidak saya bahas seluruhnya. Sebagai contoh saja, ada namanya ba itu ba zaidah, sebagai pemanis kata. Tidak bisa diterjemahkan seperti
wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi syahida. Sebetulnya kalau dibuang juga tidak merubah arti. Kafallahu syahidan. Wa kafallahu syahidan. Banyak dibuang, nggak berubah maknanya. Tapi tidak cantik jadinya. Iya. Jadi bahasa Indonesia apa? Ya cukup Allah sebagai saksi. Artinya ketika kita berbuat baik, jangan dimunculkan ingin dilihat orang. Itu riya. Sudah yakinlah Allah menyaksikan kok kebaikan kamu. Kenapa kamu tidak mencukupkan biar Allah yang menyaksikan? Kenapa mesti harus dilihat orang lain? Apa nggak cukup? Itulah makanya wakafa billahi syahidah. Namanya ba syahidah. Kemudian ba juga bermakna qasam sebagai huruf sumpah. Bukan dengan namanya, tapi demi. Billahi sama dengan wallahi. Billahi bukan dengan Allah, tapi demi Allah kata sumpah. Ada lagi ba sababiyah. Ana mawjudun huna biwujudika. Aku ada di sini disebabkan karena ada kamu. Baknya namanya ba sababiyah dan banyak sekali. Nah, ada lagi baknya namanya ba isti'anah. Ba isti'anah itu maknanya dengan, yang dengan nama Allah itu namanya dengan ba isti'anah. Hanya saja ba isti'anah ini masuknya pada isim alat. Saya motong ayam dengan pisau. Zabahtud dajajata bisikin. Saya motong ayam dengan pisau. Doroba Zaidun Amron bil asa. Zaid mukul Umar dengan tongkat. Jadi ba itu maknanya dengan, namanya isti'anah, masuk pada alat. Jadi kalau bismillah itu diterjemahkan dengan nama Allah, ya berarti Allah itu alat. Dikawatkan. Memangnya Allah alat. Alatnya kamu. Itu persoalannya. Itu satu. Saya tidak menyalahkan ya. Kalau mau baca dengan ya nggak silakan aja. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun. Yang mungkin saya mengingatkan, jangan kau anggap Tuhanmu sebagai alat. Itu aja. Allah adalah Tuhanmu, segala-galanya, bukan alat. Kemudian keduanya lagi kata Ar-Rahman Ar-Rahim, diterjemahkannya Maha Penyayang. Ada wawunya enggak? Dari mana dan itu? Sok baca dulu Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim itu. Ada wawunya enggak? Jadi dan itu dari mana datangnya? Nah, ini perlu kita ketahui bahwa Ar-Rahman satu sifat, Ar-Rahim satu sifat, digabung menjadi kasih sayang, bukan kasih dan sayang. Awas, banyak sekali kata sifat terdiri dari gabungan dua kata. Ketika dipisah maka maknanya berbeda. Aku selalu berikan telepon hits untuk mendukung anakku jadi si multi-hebat. Ya, andam
manisnya kayak gula batu. Jadi tidak menjadi indah semacam itu. Nah, ini jadi persoalan. Saya belum punya usul ya, sebaiknya bagaimana terjemahannya. Tetapi yang perlu diingat bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sebetulnya kosakatanya sama dari kata rahmat. Ya, yang terdiri dari roh, ha, dan mim. Rahimah yarhamu. Isim ampunya marhum, lainnya rahim. Ya. Dari kata rahimah yarhamu lalu bervariasi, ada rahimun, ada rahimun, ada rahmun, ada rahimun. Nah, seperti silaturahmi itu salah baca, silaturahimi bukan rahmi. Kalau rahmun itu rahim dalam perut. Kalau menyambung persaudaraan itu silaturahimi bukan rahmun. Tapi juga bukan silaturahim, rahim maaf. Ini bahasa Arab tuh anehnya gitu, panjang pendek itu nggak bisa dimain-main ya. Nah, hanya saja kalau wazan Rahman berasal dari Rahmah juga, tapi wazannya fa'lan. Fa'lan Rahman dengan tambahan huruf alif dan nun di akhiran. Jadi Rahman maknanya lil mubalaghah, makna yang berlimpah. Rahim juga sama dari rahmatun, ya, roh hamim, tapi bacanya fa'ilun. Lil mubalaghah juga artinya makna berlebihan, bacanya fa'il. Hanya saja bedanya wazan fa'il itu lil mubalaghah, tapi bisa bermakna isim fa'il, bisa bermakna isim maf'ul. Pada umumnya wazan fa'il itu seperti mabaina qatilin wa jarih. Qatil itu bisa artinya qatil, bisa artinya maqtul, yang membunuh atau yang dibunuh. Jarih juga sama. Lalu yang jadi masalah apa? Apa bedanya? Kedua-duanya adalah wazan lil mubalaghah. Nah, bedanya kalau Rahman itu berlebihan dalam artian kuantitas, kalau Rahimun lil mubalaghah dalam artian kualitas. Jadi ya, orang Jawa pintar mananya memahami bahasa Jawanya. Ar-Rahman kang belas asih ing alam dunia maring wong kafir mukmin kafir. Ar-Rahimi kang belas asih ing dalam alam akhirat kanggo wong mukmin belaka. Jadi kalau Ar-Rahman itu berlimpah ruah tak terhingga. Tapi kalau Rahim berlimpah ruah tak berkesudahan terus sampai akhirat. Itu sense of language-nya ya, untuk tumbuh ya perlu banyak pengalaman juga ya. Kamu mesti tinggal dulu di Arab 20 tahun baru bisa merasakannya itu. Kalau hanya belajar nggak bisa itu ya. Jadi artinya bahwa, jadi bagaimana? Nah, begini, saya melihat yang paling cocok menerjemahkan Bismillah itu bukan dengan nama Allah, tapi atas nama Allah. Jadi baru nyambung ketika Nabi mengatakan kullu amrin dibadin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim, bahwa setiap pekerjaan baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim sama dengan
kuda yang dipotong buntutnya, tidak bernilai. Kalau kita minum tidak baca bismillah, tidak bernilai. Tapi dengan baca bismillahirrahmanirrahim baru bernilai, baru ada artinya. Artinya bahwa atas nama Allah itu memberikan indikasi makna bahwa sesungguhnya bukan hawa nafsuku aku minum, bukan karena aku dahaga aku minum, tapi aku minum sedang melaksanakan perintah Allah. Itulah makna ibadahnya. Paham nggak? Atas nama ini menjadi bahasa baku sesungguhnya, nggak bisa dibantah. Bunyi proklamasi Indonesia, kami yang dibacakan Bung Karno itu, kami atas nama bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kami atas nama. Bahasa Arabnya nahnu bismi sya'bil Indonesia, bukan dengan nama bangsa, atas nama. Maksudnya apa Bung Karno mengatakan atas nama? Artinya yang ingin merdeka bukan saya dan Bung Hatta. Yang ingin merdeka adalah bangsa Indonesia. Yang menyatakan merdeka adalah bangsa Indonesia. Saya hanya penyambung lidah rakyat. Kang Maman hajatan nyunati anaknya. Tibalah saatnya sambutan tuan rumah. Kebetulan sedang flu, suaranya sedang nggak keluar. Minta tolong sama Mas Bin, mari tolong dong. Sambutan atas nama tuan rumah. Nah, Mas Bin akan mengatakan Assalamualaikum dan seterusnya, saya atas nama tuan rumah menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memenuhi undangan kami. Dan saya juga atas nama tuan rumah mohon maaf apabila hidangannya kurang berkenan dengan selera bapak-bapak. Yang berterima kasih Mas Binto Kang Maman. Mas Bin atas nama, dia tidak berterima kasih, menyampaikan terima kasihnya tuan rumah. Betul nggak begitu? Itulah makna bismillah itu atas nama Allah, bukan dengan nama Allah. Tapi kalau kamunya maksa tetap diterjemahkan dengan Allah, ya terserah, itu nggak ada masalah. Tidak akan ada sanksi hukumnya, nggak ada. Kamu mau dihukum, mau laporin baras krim itu, banyak enggak lah. Cuma saja kan artinya Anda tidak merasakannya. Dengan nama Allah, dengan atas nama Allah. Ini konsekuensinya luar biasa. Ketika saya datang ke sini menyampaikan sambutan atas nama Presiden Republik Indonesia, apa konsekuensinya? Bupati datang, sama yang enggak saya pecat. Betul enggak? Gubernur juga datang kok. Kan seperti itu. Apalagi engkau mengatakan atas nama Allah, siapa yang bisa lawan? Itu hebatnya Jambi Bismillah tuh, paham nggak? Ya itu betul. Ya, tapi ingat, siapa yang berhak mengatasnamakan Tuhan? Siapa Anda? Nah, ini persoalannya. Kalau saya tidak pernah disuruh oleh Bapak Presiden, lalu saya mengatasnamakan atas nama Presiden, lalu dilaporkan
ada orang berbicara atas nama presiden. Dikonfirmasi, kata presiden, saya tidak pernah menyuruh orang. Ditangkap kan? Tangkap. Itu jadi persoalan. Lalu gimana? Saya ingin menjelaskan, manusia sebetulnya oleh Tuhan sudah mendapatkan legalitas dari Tuhan untuk mengatasnamakan. Ya, kita sudah diberi kewenangan, legalitas, formalitas, apalagi otoritas untuk mengatasnamakan Tuhan. Dari mana itu? Dari ayat-ayat Al-Quran sendiri. Bahwa ketika bentuk manusia sudah sempurna dan sudah kutiupkan ke dalamnya dari rohku, maka bersujudlah kalian semua kepadanya. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min rohi faqa'u lahu sajidin. Semua malaikat-malaikat itu termasuk jinnya, setannya, iblisnya, semua disuruh tunduk, disuruh bersujud, maksudnya suruh membantu dan menghormati manusia. Terlepas apapun agamamu, terlepas warna kulitmu, yang penting kamu manusia. Betul nggak? Sejak kapan malaikat-malaikat, makhluk-makhluk disuruh bersujud kepada manusia? Sejak manusia ditiupkan roh dari Tuhan. Di mana tuh? Di dalam perut ibu. Sudah ada agamanya belum? Sudah ada warga negaranya belum? Sukunya? Baru kita itu punya warga negara setelah lahir. Kalau saya lahirnya di Los Angeles, warga negara saya Amerika. Kalau saya lahir di Perth, Australia. Kalau saya lahirnya di London, Inggris. Kebetulan saya lahirnya di Kertasmaya, maka saya warga negaranya Indonesia. Setelah lahir, setelah bisa merangkak, bisa berjalan, sekolah madrasah ibtidaiyah, sekolah SD, menjelang umur 15 tahun, saya dinobatkan sebagai Muslim. Baru saya menyandang agama saya. Karena yang beragama itu mukallaf, sudah akil dan balik. Umur 15 tahun baru saya beragama. Jadi ada kaitannya enggak manusia sebagai manusia di dalam perut ibu dengan agama dan warga negara? Enggak ada. Makanya hormatilah manusia. Jangan dikaitkan dengan warna kulitnya hitam atau putih, nggak ada urusan. Warga negaranya apa, agamanya apa, manusia hormatilah sebagai manusia. Kemanusiaan yang dalam pikiran saya dan Al-Quran ini adalah kemanusiaan yang bersifat universal. Apakah bangsa Cina, bangsa Eropa, bangsa Arab, nggak ada urusan. Manusia susah saya bantu dong. Betul nggak? Ada orang tenggelam, tolong manusia, ya ditolongin dong. Nanya kamu warga negaranya apa? Tolong, agamanya apa? Kristen, masa bodoh, masa begitu. Jadi kalau bukan Muslim nggak dibantu kita, ya enggak dong. Manusia kita bantu semuanya. Jadi kita punya hak untuk mengatasnamakan Tuhan. Dan Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kekhalifahan itulah sebagai bukti bahwa kita punya legalitas untuk mengatasnamakan Allah, atas nama Tuhan, semacam itu. Nah, itulah maka saya ingin mengatakan bahwa Bismillah ini bisa menjadi jampi-jampi yang paling top. Ini Nabi Sulaiman sendiri ketika
berkirim surat kepada Ratu Balkis. Bunyinya kan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman atas nama Allah. Bayangkan. Ya. Allah ta'ala alayya wa tuni muslimin. Datanglah serahkan dirimu sini atas dapat Tuhan. Nah itu makanya. Lalu nanti pada akhirnya mah apa mandiku bahasa Indonesia apa mandiku mujarab ya, membaca basmalah itu nantinya mah tidak tergantung kepada kefasihan mulut mengucapkannya, tapi tergantung pada kekuatan jiwa seseorang. Bisa saja ya yang bacanya fasih Bismillahirrahmanirrahim. Saking fasihnya ada. Tapi man kadim yang bacanya Bismillahirrahmanirrahim malah manjur. Ya. Man kadim bacanya Bismillahirrahmanirrahim, dia langsung nyebrang sungai tanpa jembatan, bisa berdiri berjalan di atas air, bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Belum plus. Tapi kategori ini berbeda, itu yang tergantung ya. Jadi Allah tidak akan melihat suara kamu kan, tapi melihat keteguhan hati kamu semacam itu. Saya kira itu aja dulu sementara membedah dari Bismillah, nanti kita berlanjut. Nanti diingatkan supaya nanti saya jangan melompat ceritanya bulan depan, nanti mungkin saya lupa apa yang sudah saya ceritakan gitu. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.